Terima kasih Yesus atas apa yang telah Kau lakukan dalam hidup siapa. Hari lepas hari ya Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup melakukan apapun yang tidak pernah kami pikirkan dan apapun yang tidak pernah kami bayangkan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, bagaikan bencana
Allah itu baik. Dia sungguh baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Oh haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat kita sama-sama menikmati belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita makin mengerti dan makin tahu betapa pentingnya kuasa Pentakosta, supaya kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Kita tetap merindukannya, kita tetap memerlukannya, sebab dialah yang memberi kekuatan kemampuan kepada kita untuk mencapai langkah akhir hidup kita, untuk menjadi gereja yang sempurna. Bagaimana minggu kemarin kita sama-sama belajar, Elia dalam keadaan letih, lesu, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pun memberi kekuatan kepadanya, yaitu Tuhan kirim api, dan disebut api Pentakosta, membakar segala korban daripada Elia. Dan bukan hanya sampai di situ, tapi Tuhan mau supaya Elia tetap hidup dalam kegerakan rohani yang besar. Maka Elia berdoa juga, dan Tuhan kirim hujan yang lebat kepadanya, disebut kegerakan rohani dalam kehidupan Elia. Dan kita baca ulang ayat yang 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11 untuk mengingatkan kembali kepada kita, supaya kita melihat lebih jauh dalam ayat ini, sehingga Elia mencapai apa yang dia harapkan, dia inginkan. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini firman Tuhan katakan bahwa Elia diangkat ke surga dengan kuda berapi, kereta berapi, dan angin badai. Badai dengan keras ada bedanya. Angin keras dan angin badai ada bedanya. Enggak ada yang jawab? Ya? Enggak ada. Ada. Angin keras sama angin badai. Ya. Anginnya keras, angin badai. Kira-kira beda? Nah, supaya kita mau belajar ini. Kamu? Iya, Dek. Ya, ada bedanya. Ada. Angin keras sama angin badai ada. Nah, kalau ada, sebab di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua, saat angin keras, mereka yang di loteng di Yerusalem itu, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Angin keras. Nah, di sini angin badai. Ya, angin badai. Jadi angin keras, Roh Kudus bekerja seperti angin keras di loteng Yerusalem yang ada di Yerusalem, dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu di Raja-Raja dengan angin badai, Elia diangkat ke surga. Nah, kalau seandainya dalam kita berkata bahwa ada bedanya, berarti di Yerusalem itu adalah hujan awal.
hujan awal, Roh Kudus awal bekerja dalam kehidupan Elia, walaupun saat itu Elia ada di situ. Nah, dan di sini kita melihat bahwa di 2 raja-raja adalah angin yang badai, berarti kegerakan besar di akhir zaman, keras, lebih keras dari di Yerusalem. Nah, jadi berarti Elia memiliki hujan awal dan dia mencapai hujan akhir, kegerakan rohani yang 2 kali ganda. Ya, kegerakan rohani 2 kali ganda, Elia diangkat ke surga. Berarti Elia mempertahankan hujan awal sampai hujan akhir. Elia mempertahankan kegerakan rohani awal sampai kegerakan besar rohani yang akhir. Nah ini, jadi tidak heran kalau dia diangkat hidup-hidup. Nah, kita mau belajar bagaimana atau mengapa Elia bisa mempertahankan kehidupan rohani seperti ini. Dari awal sampai akhir kehidupannya tetap berkenan kepada Tuhan. Supaya kita pun belajar. Dan bukan hanya kita belajar, tapi kita mau melakukannya. Karena kita mau supaya seperti Elia diangkat ke surga. Ya tidak. Semua orang Kristen kalau ditanya, semua orang percaya kalau ditanya, mau masuk surga? Mau. Nah, kalau begitu, marilah pagi ini kita mau diangkat seperti Elia. Kita mau masuk surga seperti Elia. Kita mau hidup menurut apa yang ditunjukkan dari Tuhan kepada Elia, dan Elia melakukannya. Saya dan saudara pun harus demikian. Berarti yang pertama, Elia selalu merasa rindu, merasa haus akan api Pentakosta. Elia selalu merasa haus akan air kehidupan itu. Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28. Kita biarlah memiliki kerinduan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Elia dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu, dalam keadaan berat menghadapi tantangan, tetapi dalam keadaan yang demikian hanya dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu yang dapat menyegarkan dia, yang dapat memuaskan dia, yang dapat menolong dia, yang selalu memberi jalan keluar kepada dia, hanyalah datang kepada Tuhan. Jadi saya dan saudara hidup di zaman sekarang, keletihan datang, kelesuan datang, letih, lesu, segala beban berat, tantangan, ujian kita hadapi, tapi kita jangan lari kemana-mana, hanya kita bisa datang kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Dia ada kelegaan. Yesaya 55, saudara kita sudah ingat ayat itu. Ayat 1 berkata, ayo, marilah kepadaku, yang perlu air, yang perlu roti, yang perlu anggur. Ini kita bicara bebas aja. Yesaya 55 ayat 1. Yang memerlukan tanpa bayar, baik anggur, baik roti, baik gandum, yang perlu datang kepadaku, dan aku akan memberi kelegaan, aku akan memberi sentosa. Kita kalau katakan, ayo semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Kita selalu rasa haus, biarlah hari-hari ini kita berkata, Yesus berkata, berbahagialah orang yang selalu rasa lapar dan haus akan firman. Yohanes berkata firman itu adalah air kehidupan. Kalau kita lihat di dalam pasal 7, dia adalah air penyegaran, dia adalah air kehidupan. Biarlah saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat pilihannya, hidup di zaman sekarang, supaya hidup kita tetap kuat seperti Elia. Marilah kita selalu merindukan air kehidupan, air kesegaran. Yesus adalah air kehidupan. Marilah kita selalu datang kepada Dia, kita selalu mendekat kepada Dia, hampiri Dia,
supaya dia selalu memberi kekuatan, kemenangan, kesegaran, supaya kita mencapai akhir. Jadi itu langkah pertama, kita harus rasa haus, harus rasa lapar, harus rasa rindu, dan datang kepada Dia. Puji Tuhan, saudara. Dimanapun kita berada, dalam keadaan situasi kondisi apapun, kita harus selalu rasa haus akan Dia, selalu rindu akan Dia, dan datang kepada Dia. Lalu yang kedua, Yohanes 7 ayat yang ke-39. Yohanes 7 ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, yang dimaksudkannya ialah, karena Yesus berbicara dari ayat yang ke-37, tapi ini kita langsung ayat yang ke-39. Yesus berdiri, mulai dari ayat yang ke-37, Yesus berdiri dan berbicara kepada mereka yang ada di situ. Tapi di sini kita membaca yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Garis bawahi catatan saudara adalah, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi dengan kita merasa haus dan selalu datang kepada Dia, bukan hanya datang dan minta, tapi melalui Yesus Tuhan kita harus sembah Dia, kita harus muliakan Dia. Jadi kita datang kepadanya untuk sembah Dia, untuk memuliakan Dia, rindu akan Dia, menyembah Dia. Ya. Kita harus selalu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Dia berkata, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Biarlah dalam kehidupan saya dan saudara, dalam pemikiran saya dan saudara, hati saya dan saudara, mulut saya dan saudara, dimanapun kita berada, biarlah kita selalu memuliakan Tuhan. Kita selalu mengagungkan Tuhan, karena Dia berkata, roh itu belum diberikan, air penyegaran itu belum diberikan, kuasa Pentakosta itu belum diberikan kalau Yesus belum dimuliakan. Jadi biar dalam kehidupan kita, baik di perjalanan, baik di pekerjaan, di sekolah, di tempat kuliah, di rumah, dimanapun kita berada, biar di dalam hati dan pikiran kita dan mulut kita selalu memuliakan Tuhan. Dengan hati yang rasa haus dan lapar akan firman-Nya, kuasanya, sehingga Dia selalu karuniakan kuasanya kepada kita, selalu memberikan kuasanya kepada kita untuk memberi kesanggupan, memberi kemampuan kepada kita, supaya seperti Elia bisa bertahan sampai langkah terakhir. Karena kita masih hidup di dalam darah dan daging, kita masih ada kadang-kadang lemah, kadang-kadang rasa jenuh, kadang-kadang rasa capek. Tapi apabila dalam keadaan seperti itu ada Roh Kudus dapat membakar kehidupan kita, ada air penyegaran, ada air sukacita, maka membawa hati kita ada sukacita, damai sejahtera, sehingga kita tetap bertahan sampai langkah terakhir. Jadi pagi hari ini kita ingatkan, biar ada beberapa ayat untuk kita. Lukas terakhir 24 ayat 53 untuk mendukung ayat ini, supaya meyakinkan kepada kita dalam kehidupan kita ini perlu, penting untuk kita memuliakan Dia. Lukas 24 ayat yang ke-53 atau ayat yang terakhir dari Lukas 24. Ini berbicara waktu di Yerusalem. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu waktu itu selalu ada di dalam bait Allah. Tapi saya dan saudara di zaman sekarang, bukan dari Minggu, Senin, Selasa dan seterusnya, bukan selalu ada di dalam bait Allah, di rumah Tuhan. Ibrani berkata bahwa saya dan saudara ini adalah rumah Tuhan, dan pengatur dan pemiliknya adalah Yesus Kristus. Pengatur bait Allah, pengatur rumah Allah
adalah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi hidup ini adalah bait Allah. Berarti dimanapun kita berada, perlu di dalam gereja, tapi saat kita tidak ada di dalam gereja pun di sini katakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berarti dimanapun kita berada, situasi kondisi apapun tadi saya katakan, di dalam hati, pikiran dan mulut kita selalu memuliakan Allah. Selalu memuliakan Allah. Sebab kalau kita selalu memuliakan Allah, maka di situ dihadirkan. Mazmur berkata, Tuhan bertakhta di atas, dalam terjemahan yang lain, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Tuhan bertakhta di tengah-tengah orang yang memuji Dia. Jadi kalau dimanapun kita berada, dalam hati kita, pikiran kita, mulut kita memuji Tuhan, saat itu pun Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan bertakhta di dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang rumah Tuhan, Mazmur pun berkata, 122 ayat 1, nggak usah ditayangkan. Aku bersuka cita, aku bergembira apabila aku diajak ke rumah Tuhan. Karena di sanalah, di sanalah aku jumpa dengan Tuhan. Di sanalah aku memuji dan menyembah Tuhan. Di sanalah aku memuliakan Tuhan. Di saat aku memuliakan Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan, curahkan rohnya kepadaku, dan aku tetap diberi kekuatan kepadanya. Roh Kudus perlu bagi saya dan saudara. Makanya pemazmur berkata, ya Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan Daud, walaupun dia sadar bahwa dia berdosa, tapi dengan pengakuannya, maka Tuhan mengampuni dia, dan Tuhan tidak mengambil Roh Kudus daripadanya, dan Roh Kudus tetap memimpin Daud sampai langkah terakhir meninggal. Hidupnya tetap menyenangkan Tuhan. Jadi saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita, hari ini kita tahu kehidupan kita ini seperti ini, dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi seperti ini, tapi kita belum tahu sebentar. Kita belum tahu besok, kita belum tahu minggu yang akan datang dan bulan yang akan datang. Tapi dalam keadaan yang kita tidak tahu itu, marilah kita tetap memuliakan Tuhan, tetap mencari hadirat Tuhan. Mazmur berkata, pada malam hari aku merindukan Dia, aku mengingat Dia, dan aku mencari Dia. Aku mencari Dia. Jadi marilah kita hidup di zaman sekarang, kita selalu merindukan Dia, selalu memuliakan Dia, supaya rohnya tetap dikaruniakan, rohnya tetap tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, cepat. Jadi yang pertama, dia rindu, rasa lapar dan haus akan Dia, selalu datang. Yang kedua, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Yang ketiga, Efesus 4 ayat 22 mulai, kekudusan, kesucian. Efesus 4 ayat ke-22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama itu tidak menyenangkan Tuhan. Maka tadi Paulus katakan kepada jemaat, manusia lama kamu, yang kamu memakai manusia lama, hidup kamu yang lama itu tidak menyenangkan Tuhan, karena dalam nafsu yang menyesatkan. Makanya perlu menanggalkan kehidupan yang lama dan memakai kehidupan yang baru, ya, memakai kehidupan yang baru. Apa dimaksudkan kehidupan yang baru? Ayat 23 ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu.
Jadi manusia lama hidup di dalam nafsu yang menyesatkan karena hati dan pikiran yang tidak dikendalikan oleh firman dan Roh Kudus. Hati dan pikiran tidak berfokus, tidak berpikir hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Maka itu perlu dikatakan harus tanggalkan manusia lama. Harus tanggalkan hati yang lama. Harus tanggalkan pikiran yang lama. Tesalonika berkata, kiranya aku datang kedua kali, kamu masih tetap hidup di dalam kekudusan, yaitu kekudusan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita hidup di zaman sekarang ini, saudara-saudara. Perlu yang ketiga ini juga adalah kekudusan roh dan jiwa. Sebagaimana supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, di dalam hati dan pikiran kita, selalu setiap hari diperbaharui dan diperbaharui. Sebab Roh Kudus namanya juga Roh Kudus, Roh Suci. Roh Suci tinggal di dalam hati yang suci. Roh Kudus tinggal di dalam pikiran yang kudus. Amin. Jadi perlu, walaupun kita rasa haus dan kita datang kepada Dia setiap hari, pagi, tengah hari, dan petang, kita datang kepada Dia. Tetapi kita datang dengan tidak, atau mungkin kita datang dengan kita memuji dan menyembah Dia sungguh-sungguh menurut kita, tetapi belum ada di dalam hati yang baru, belum ada di dalam pikiran yang baru. Makanya tidak heran kalau Matius Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebelum kamu mempersembahkan korbanmu di atas mezbah itu, taruhlah, letakkanlah persembahan kamu di situ, dan pulanglah serta berdamai dulu dengan saudara-saudaramu. Berdamai, selesaikan. Jadi Tuhan mau terima korban persembahan kita. Tuhan mau terima pujian dan penyembahan kita. Tuhan mau menghilangkan segala kehausan dan keletihan kita. Tetapi harus kita datang dengan hati dan pikiran yang baru. Amin. Hati dan pikiran. Jadi hati dan pikiran ini sangat penting, sangat perlu untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Ya. Dan mengenakan manusia yang baru ini. Jelas. Mengenakan manusia yang baru. Ini ditutup ke ayat yang ke-22. Nah, di sini berkata, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Allah menciptakan manusia dalam kekudusan. Allah menciptakan manusia dalam kesucian. Maka di dalam ayat ini berarti ayat ini harus dikembalikan untuk mengembalikan manusia kepada Kejadian 1 ayat ke-26. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan teladan kita. Elohim adalah Elohim yang suci, kudus, dan mulia. Dia sekali lagi berkata, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan tetap menurut rupa kita. Jadi gambar kita, kehidupan kita itu seperti Tuhan waktu awalnya. Amin. Maka itu di sini berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kebenaran yang kudus yang sesungguhnya. Jadi mari, supaya saudara kita mencapai 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11, kita diangkat hidup-hidup, atau kita meninggal zaman sekarang, kita meninggal. Tetapi saat Tuhan datang, kita ada di dalam kebangkitan orang mati, tapi kebangkitan orang mati yang pertama untuk menyambut kedatangan Tuhan.
dengan malaikat-malaikatnya datang supaya datang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Marilah kita tetap hidup dalam kekudusan kebenaran. Amin. Kekudusan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus selalu ingat dalam keadaan yang menyenangkan Tuhan atau tidak, dalam keadaan yang kudus atau tidak. Pokoknya hati dan pikiran kita dan perbuatan kita. Tapi di sini mengenakan manusia baru. Berarti harus selalu baru dan selalu baru. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Kita sebagai umat pilihannya dalam perjalanan hidup kita ini selalu dalam ciptaan baru dan ciptaan. Coba kita lihat ayat itu. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Mari nak. Cepat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Elia dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, detik ke detik, selalu dalam ciptaan baru. Maka tidak heran kalau dalam perjalanan dia diangkat hidup-hidup. Dia digaitkan oleh angin badai, kuasa 2 kali ganda mengangkat Elia, karena dalam perjalanannya selalu dalam hidup yang baru. Oh amin, puji Tuhan. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus atau di luar Kristus? Ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Jadi saya dan saudara, dimanapun kita berada, situasi kondisi apapun, kita harus mempertahankan ciptaan baru. Perkataan, tingkah laku, tutur kata kita, apa segala kehidupan kita dalam kondisi apapun selalu ciptaan baru. Menyenangkan Tuhan. Itulah kekudusan, itulah kesucian. Karena Mazmur 77 ayat 14 bagian A berkata begini, jalan Allah itu kudus. Itu jalannya saja kudus. Jalan Allah itu kudus. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, juga tetap dalam kekudusan. Ya, puji Tuhan. Jadi pagi hari ini kita diingatkan, sebelum kita berdoa, saya rindu ada 2 ayat yang kita baca. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16 kita akan sama-sama baca. Ya. Sebelum kita masuk di dalam doa, 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Mulai dari 15. Ya, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Amin. Nah ini, tadinya kita ada di dalam kegelapan dosa. Kalau baca di Ibrani, firman Tuhan katakan, Dia meninggalkan tempat yang maha suci, melewati tempat suci, melewati halaman, dan Dia datang keluar pintu gerbang dan mengangkat kita, menarik kita, dan membawa kita, dan kita dikuduskan. Jadi kita bersyukur, kita disebut jemaat kudus, kita disebut umat-umat kudus, kita disebut orang-orang kudus karena darah Kristus. Maka marilah kita menghargai darah Kristus, supaya kita tetap tinggal di dalam darah Kristus dan kita tetap di dalam kekudusan. Perlu kuasa Pentakosta, perlu hujan awal itu saudara menyegarkan kita. Kegerakan rohani itu perlu, supaya firman Tuhan katakan tadi. Turunkan apa ayat yang ke-15? Nah, kembalikan ayat yang ke-15. Nah, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
Seluruh hidup kita harus kudus. Ya, harus kudus. Yang tahu hidup kita kudus atau tidak hanya pribadi kita dan Tuhan. Amin. Orang lain tidak tahu. Tapi hanya Tuhan dan saya yang tahu pribadi saya. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini, kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Sama seperti, berarti Elia tetap hidup sama seperti Tuhan. Sering yang kita dengar adalah Ibrani 11 ayat yang ke-5. Sering yang kita dengar. Maka dengan iman maka Henok diangkat hidup-hidup. Sering yang kita dengar Henok, jarang yang kita dengar Elia. Tapi ya mungkin maksud Tuhan. Nah, pagi hari ini kita disegarkan supaya kita mau seperti Elia diangkat hidup-hidup. Biarlah dimanapun kondisi situasi apapun, seluruh hidup kita dalam kekudusan, dalam kesucian. Supaya dalam kita melayani Tuhan, dalam kita sembah Tuhan, dalam kita datang memuji dan menyembah, mengagungkan Tuhan, dapat menyenangkan Tuhan. Karena kerinduan kita, rasa haus, dan kita sudah memuliakan Tuhan dalam kekudusan. Maka Tuhan berkata, marilah anakku, dan engkau tinggal bersama dengan aku. Oh puji Tuhan. Jadi biarlah pagi hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau seperti Elia, tapi aku tidak bisa berjalan di kekuatan sendiri. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa bagi kami Bapa. Pagi hari ini Engkau sudah hadir kepada rumah kami di ibadah ya Tuhan yang pertama setelah kami sekian lama tidak dapat beribadah bersama-sama ya Tuhan di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Engkau sudah mendengar setiap doa-doa daripada kami umat-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang Tuhan sedang memulihkan kami Bapa, sedang memulihkan bangsa kami ini, sedang memulihkan gereja-Mu oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dengan sempurna. Tuhan akan pulihkan secara total bagi bangsa kami. Akan pulihkan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan. Haleluya. Bahwa ini Tuhan, Engkau akan lalukan. Tuhan akan kami dengan pemulihan yang baru. Sehingga kami umat-Mu pulang bebas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga setiap bangsa boleh bertelut di hadapan-Mu. Setiap lidah, setiap ya Tuhan jiwa-jiwa dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa yang dahsyat sedang terjadi, kuasa yang besar sedang terjadi menjamah bangsa-bangsa, menjamah bangsa Indonesia, menjamah kota Depok khususnya ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebagaimana doa yang biasa ya Tuhan, Engkau akan lalukan kami dari segala sakit penyakit. Engkau akan memperluas daerah kami, yaitu jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan. Lewat peristiwa ini Tuhan, lewat COVID-19 ini kami percaya akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan ada rencana yang indah di balik segala peristiwa yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini setiap kami yang sudah datang di hadapan hadirat-Mu, baik kami yang ada di dalam rumah Tuhan maupun saudara-saudara kami yang masih beribadah di rumah, biarlah Tuhan lawatan Allah terjadi. Tuhan memberkati kami Tuhan, Tuhan memberkati kami, tubuh roh jiwa kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh tetap kuat dan sehat di dalam Engkau, oleh karena Tuhan kuasa yang daripada Bapa. Roh Kudus yang Tuhan tetap bekerja dalam hidup kami, menvirus kami, hujan awal dan hujan akhir terjadi bagi kami sekalian Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Sebentar Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu
Kuasa-Mu Tuhan tetap melingkupi kami yang sudah hadir pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan, sehingga kami percaya hari-hari ke depan, minggu-minggu depan, kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah bersama, berjemaah bersama, di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, kegiatan umat-Mu sepanjang minggu ini, baik ya Tuhan yang masih ada di kegiatan di rumah, bekerja di rumah, bersekolah di rumah, maupun ya Tuhan yang sudah beraktivitas di kantor masing-masing, di tempat pekerjaan masing-masing. Tuhan, Engkau yang menjadi perlindungan kami, Engkau yang memberkati, dan Tuhan buat berhasil dalam segala perkara. Terima kasih banyak Tuhan. Kami doakan buat saudara-saudara kami yang saat ini terbaring karena sakit, terlebih buat Bapak Sinaga Tuhan, kami tetap doakan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar mujizat-Mu tetap nyata bagi orang tua kami ini. Bapak Sinaga boleh kembali sehat dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau melihat kesetiaannya, Kau melihat kesungguhan imannya kepada-Mu. Maka kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Mungkin saudara-saudara kami yang lain Tuhan, saat ini juga sedang sakit ya Tuhan. Biarlah kuasa yang sama pun menjamah menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini Tuhan, dan selamanya kuasa-Mu tetap sama. Kami doakan juga buat keluarga saudara kami. Ya Tuhan, glory Tuhan. Kalau Engkau sudah panggil orang tuanya pulang ya Tuhan, biar Tuhan tetap kuatkan saudara kami, glory ya Tuhan. Supaya dengan peristiwa ini membawa beliau ya Tuhan untuk setia kepada-Mu ya Tuhan. Bahwa hidup kami ada waktunya untuk kami dipanggil oleh Bapa di surga. Itu sebabnya selama kami masih hidup, biar kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Berkati kami semua yang sudah hadir dan yang sudah melayani pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perjalanan kami pulang Tuhan pimpin, tiba di rumah masing-masing yang sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, tiap di akhir ibadah kami selalu mengingatkan kepada jemaat Tuhan supaya dimanapun kita beraktivitas, kemanapun kita beraktivitas, tak perlu takut dan gentar, sebab janji Tuhan selalu ada pada kita. Dan bukan hanya janji, tapi Dia genapinya, bahwa Dia selalu menyertai dan memberi keberhasilan, keberuntungan. Keluar masuknya kita Tuhan memperhatikan. Demikianlah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan sebab itu marilah kita sama-sama menerima berkat damai sejahtera daripada Bapa di sorga, kecintaan kasih sayang dari Putra dan yang Tunggal, serta persekutuan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus tetap memimpin, menyertai, mempersatukan kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa serta mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kita sama-sama semua yang diberkati berkata amin.